memanfaatkannya dengan senantiasa meningkatkan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat-sahabatnya, para anak cucu keturunannya, dan mudah-mudahan akan kembali tercurah kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah dan menjalankan ajaran sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Jaga Taufik yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa rutinitas kita setiap hari Minggu malam Senin kita mengadakan pengajian yang dipimpin oleh guru kita Al-Karam wa Ustaz Kiai Haji Hamdan Al-Musman. Oleh karena itu bagi para jamaah Masjid Jaga Taufik yang masih ada di rumah, mengingatkan untuk sama-sama menuju ke Jaga Taufik karena sebentar lagi pengajian akan dimulai. Namun sebelum pengajian dimulai, sebagai biasa kita membaca salawat dustur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada ilmu yang kita pelajari pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa rid wa an'im wa tawakkal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadika wa ashrafi ubadik as'adil ardi wal ajam wa imam tayyibati wal haram wa tarjubani bilisanil qidam wa العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا زده شرفا يا زده شرفا يا بكرما وتعظيما ورضاك ومحبة وبرا وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم الحسن والحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ قصيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حال بلا أحوال مغتنمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في جمرتهم ثم إلى روح جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين والمسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى روح أهل هذا المسجد أن الله يتغشاهم برحمته والمغفرة سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Pelajaran kita pada malam hari ini yaitu bahas kitab Hudul Jin pada halaman 52. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Qala Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala wa ta'ala bihi wa bi ulumihi wa bi fidarain amin. Wa qala radhiyallahu anhu wa an muslimin ajma'in. Wa kana akhiru ma wasu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalasan takallama bihinna hatta ta'ajjala lisanuhu wa khafiya kalamuhu wa hiya qawluhu sallallahu alaihi wasallam as-salat as-salat wa ma malakat aymanukum la tukallifuhum wa la yutiqun Allah Allah fi nisa'i fa innahunna awanin ay asirrahu bi aydikum akhadtumuhunna bi amanatillahi ta'ala واستحللتم فروجهن بكلمات الله تعالى وقال تعالى في سورة طه وأمر أهلك أي أهل بيتك وأهل دينك أي أتباعك بالصلاة أي صلوات الخمس. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يلقى الله سبحانه وتعالى أحدا بذنب أعظم من جهالة أهله. ويقال أول ما يتعلق بالرجل يوم القيامة أهله وأولاده ويقولون يا ربنا خذ لنا حقنا من هذا الرجل وإنه لم يعلمنا أمور ديننا وكان يطعمنا الحرام ونحن لا نعلم فيضرب على كسب الحرام حتى يتجرد لحمه ثم يذهب به إلى النيران كذا في الجواهر لشيخ أبي الليث السمرقندي والله أعلم. الحمد لله العليم الحليم الغفار العجيب القهار الذي لا تخفى معرفته على من نجر في بدائع مملكته بعين الاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بصحة القرآن. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أخرج الناس من الظلمات إلى النور. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
Amma ba'd. Ketua DKM Masjid Jami'at Taufiq Bapak Haji Mursyidin beserta seluruh jajarannya yang sama-sama kita hormati. Akhinal kiram Al-Ustaz Haji Ahmad Syafi'i, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Al-Ustaz Faris, Ustaz Anas, para tokoh, para sesepuh, para asatidz, para hujjah yang tidak kami sebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim kami. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu berada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Jami'at Taufiq yang setiap minggu malam ini kita laksanakan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah sampai pada malam hari ini kita masih panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat Allah yang masih kita rasakan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia-Nya kepada kita. Mudah-mudahan karunia yang masih kita rasakan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, terutama buat mencari bekal ya, buat kehidupan kita setelah kehidupan di dunia yang fana ini. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak nanti akan mendapat syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, kembali kita meneruskan pelajaran kita tentang rumah tangga ya, tentang keluarga, tentang ahli bait kita ya. Ini telah sampai kepada halaman 52 di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita sebagai umatnya. Pesan beliau ini adalah ketika beliau akan meninggalkan dunia yang fana ini ya. Beliau juga sebagai manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua manusia pasti akan meninggal, termasuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada usia 63 tahun 3 bulan setelah beliau melaksanakan haji wada. Beliau kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua nanti akan berkumpul bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana akhiru ma wasa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana, dan adalah, ma wasa bihi, apa-apa yang mewasiatkan dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi akhiru itu di akhir hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan ya untuk kita semua.
inilah pesan yang terakhir, pesan yang harus kita amalkan ya kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat. Pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pun karena getaran daripada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salasan takallama bihinna hatta talajallaja lisanuhu wa khafiya kalamuhu. Ya, jadi pesan beliau ini salasan, sampai 3 kali beliau berpesan ya di akhir hayatnya. Setelah itu udah nggak terdengar lagi ucapannya ya. Maka kita juga ya disuruh berwasiat kalau kita akan meninggal dunia. Emang kita tahu akan meninggal dunianya kapan? Ya dikasih tahu, cuman kitanya kadang-kadang nggak open ya, khaironil wasiyah. Jadi Allah nyuruh kita berwasiat ya, kepada keluarga kita kalau kita akan meninggal dunia. Bingung kan kapan kasih taunya? Itu biasanya ya 40 hari sebelum meninggal kita kalau jadi orang baik itu udah dikasih tanda-tanda oleh Allah ya, dikasih getaran-getaran bahwa mungkin nggak lama lagi saya akan meninggalkan kamu sekalian. Maka sebelum Bapak meninggalkan kalian, Bapak pesan ya, pesannya yang bener Ji, yang mana ruko di sana jangan dijual, punya orang. Maksudnya kayak pesan Rasulullah gini yang benar. Ya, apa pesan Rasulullah ini? Sampai 3 kali. Salasan takallama bihinna hatta talajlaja lisanuhu, sampai talajlaja lisanuhu, sampai enggak terdengar suaranya, saking lembutnya, saking halusnya, saking ya karena beliau akan berpulang ya. Jadi hatta talajlaja lisanuhu, sampai nyaris enggak terdengar itu lisanuhu, ucapannya, lisannya, karena saking halusnya. Wa khafiya kalamuhu, karena khafiya sudah begitu halusnya kalamuhu, perkataannya, jadi tinggal suara hembusan saja ya Rasulullah itu. Apa yang dia pesan? Wahya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dia berkata ya dengan suara yang samar-samar itu adalah as-shalah, as-shalah, as-shalah. Itu pesan beliau. Di sebelum meninggal itu beliau pesan as-shalah, 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 wa ma malakat aimanukum, wa ma malakat aimanukum. Tuh, maksudnya as-shalah, as-shalah itu jangan sampai meninggalkan sholat. Tuh, sholat jangan sampai kita tinggalkan.
karena dari sekian ya kewajiban yang harus kita laksanakan, maka sholatlah yang paling penting. Dia adalah tiangnya agama, dan sholat adalah awal nanti kita ditanya oleh malaikat adalah tentang sholat kita. Kalau sholat kita benar, udah benar semuanya, ikutin. Tapi kalau sholat berantakan, yang lain tambah berat. Maka sholat ini maka jangan sampai. Kemarin kita kan udah mengkaji ya di dalam kitab apa kemarin kita bahas, yang kemarin tuh yang masalah sholat tuh, ya kita bahas tentang halangan sholat, ujur sholat itu ajaru ya safinatun najah. Ajaru sholat ya, ujur sholat itu isnani, hanya cuma dua ya. Jadi jangan sekali-kali meninggalkan sholat kecuali dua sebab. Nggak ada lagi tuh dua sebab. Lagi perang aja, perang ya, itu Rasulullah ngatur sholat perang, namanya sholat khauf. Perang aja, perang, lagi perang Rasulullah jangan tinggalkan sholat. Sholat lagi sambil perang suruh sholat. Masa cuman pesta doang sampai kagak sholat kan kebangetan. Rasulullah lagi perang suruh sholat ya, kalau yang depan ruku sujud, yang belakang tetap berdiri. Ntar yang depan berdiri, yang belakang ruku sujud, sehingga musuh melihat, wah berarti tetap siaga dia, seakan-akan tetap siaga. Kalau bareng ruku sujud bareng, sempetan brodol. Tapi diatur sama Rasulullah, jika yang depan ruku dan sujud, yang belakang tetap berdiri. Ketika yang depan berdiri untuk rakaat berikutnya, yang belakang baru ruku dan sujud. Begitu. Masa cuman kebayuran kagak sholat ya, cuman keciputat nggak sholat, apa yang ngawinin kagak sholat juga, pesta. Ya udah tuh, Tuhan juga tahu ya, kita ribet, kita lagi repot. Itu namanya ngada-ngada. Ya lagi perang aja sholat, lagi sakit nggak boleh meninggalkan sholat. Nggak bisa diri, duduk nggak bisa duduk, berbaring nggak bisa berbaring, terlentang nggak bisa terlentang, isyarat. Kalau isyarat juga nggak bisa, mati. Ya, kalau isyarat aja nggak bisa, ya berarti disolatin. Ya, jadi sholat itu luar biasa. Ya, nggak ada ujur sholat kecuali dua itu. An-naum wan nisyan. Pertama tidur, kedua lupa. Kalau lagi tidur tuh nggak apa-apa nggak sholat. Tidur nggak sholat. Haji Iqbal tanya, Haji Iqbal sholat, gue lagi tidur. Kalau lagi tidur mah nggak sholat nggak apa-apa. Itu kira-kira tidur apa kagak itu? Yang nyaut sih tidur. Ya berarti dia belaga lupa, belaga tidur. Begitu juga lupa. Ya. Din, sholat. Gue lagi lupa sholat. Kalau lupa mah nggak apa-apa ya sholat. Ntar kalau ingat baru. Ya cuma dua tuh kalau bener-bener, yaitu tidur. Misalnya kita ketiduran nih, ya jam 11 tidur, bangun-bangun jam 4, itu kan johor udah nggak ada. Nah nanti sholat johornya itu di waktu asar, namanya kodoan. Ya, karena udah bukan waktunya, itu nggak dosa kita. Tapi harus dikodo. Gue nanti kalau tidur jam 11, bangun jam 4.
biar enggak sholat Johor juga enggak apa-apa, kata Pak Ustadz. Itu malah sengaja. Begitu mah, ini mah bener-bener lagi keblek gitu. Lagi keblek nggak sadar banget tuh. Tidur misalnya jam 12, jam 8 baru bangun. Udah subuh kan. Nah, tapi begitu bangun langsung wudu, sholat subuh, sholatnya qodoan. Karena bukan waktunya, makanya sholat ada qodoan, ada adaan. Kalau adaan pada waktunya, qodoan di luar waktu. Jadi nggak ada itu, ya ujur sholat itu. Begitu pentingnya sholat, ya begitu pentingnya sholat, kecuali tertidur atau terlupa, ya. Ini pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu as-sholah, ya as-sholah. Kita boleh sama anak-anak kita ada kumpulin. Kalau kita udah keberasa bahwa kita akan meninggalkan dunia ini, sini tong, naik sini. Bapak mau pesan sama kamu sekalian. Nih Baba nih, kayaknya Baba udah nggak lama lagi. Supaya Baba nanti tidak berdosa besar di hadapan Allah, supaya beban Baba nanti di hadapan Allah tidak terlalu berat. Baba pesan sama kamu sekalian, ya. Ini Baba udah bilang, ini Baba udah pesan nih, jangan sekali-kali kamu meninggalkan sholat dalam situasi kondisi yang bagaimanapun juga. Ini udah pesan Baba nih. Baba nanti kalau kamu ninggalin sholat, Baba udah nggak mau tanggung jawab lagi. Baba nggak mau di hadapan Allah itu diberatkan oleh kamu sekalian. Ini Baba udah pesan nih, pesan ya, jangan sekali-kali kamu ninggalkan sholat dengan sengaja. Jangan, kecuali yang memang sulit dikerjakan. Pesan Baba, jaga sholat. Ya, begitu juga kalau kamu punya anak. Ya, jangan sampai anak-anak kamu, cucu Bapak itu sampai meninggalkan sholat. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nyuruh kepada kita, kalau udah usia 7 tahun hajarin sholat. Tanya tuh kalau anak udah umur 7 tahun tuh, itu wajib orang tua, itu kewajiban orang tua, ya. Coba neng baca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Yang mana Al-Fatihah itu Alhamdulillahirabbil alamin. Dia baca, karena cuma tiap hari di TK udah diulang-ulang apa. Coba doa iftitah, doa iftitah yang mana? Pak, doa iftitah itu yang itu, ya. Yang Allahu Akbar kabiru. Oh udah ya baca. Itu namanya ngajarin itu. Anak juga girang, ya. Di hadapan kita tanya, dia bisa. Waduh, bangga banget anak tua. Tuh baru orang tua, jangan orang tua, masya Allah. Ya. Ngomelin, hampir nggak ada sih orang tua yang ngomelin anak itu karena nggak sholat. Kebanyakan ngomelin anak itu karena nggak sekolah, karena ngambil duit, karena ngejanangis adeknya. Tapi kalau ngomelin anak karena nggak sholat, hampir jarang. Itu Rasulullah kalau udah sampai 7 tahun itu suruh ajarin. Yang ngajarinnya begitu tuh. Bacaan ruku, bacaan sujud. Kalau dia apa kita bagus. Cakep tuh, ya. Apalagi kakeknya yang nanya cucunya. Cucunya kita tanya, dia bisa, masya Allah. Kita girang, dia juga bahagia. Itu Rasulullah nyuruh tuh. Kalau udah 10 tahun,
nggak sholat, nggak mau, padribu, pukul. Ada orang tua yang mukul anaknya karena nggak sholat. Hampir-hampir nggak ada. Hanya kan kalau dia nggak sekolah, kalau dia ambil duit kita, kalau yang dia nangis adanya, baru kita pukul. Tapi kalau gara-gara dia kagak sholat, enggak. Padahal Rasulullah nyuruh tuh 7 tahun ajarin sholat, 10 tahun enggak sholat, pukul. Udah kalau 15 tahun enggak sholat, gampleng. Lalu nanti kalau udah 15 tahun ke atas itu enggak sholat, itu berat nyuruhnya. Dan dia juga berat ngerjainnya, kagak biasa, kagak terlatih. Kan Allah udah bilang wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Itu kata Allah itu, wa innaha lakabiratun. Salat itu berat. Allah yang ngomong, yang ngasih tahu salat itu berat. Emang ketahuan salat berat. Lalu kita nggak ajarin nama anak kita nggak biasain nama anak kita nggak suruh dia sholat, ya nanti tambah gede tambah berat. Kita aja yang tua berat rasa, tapi kalau dari kecil udah sholat tuh, insya Allah kan ilah alal khosiin, kecuali kalau dia ngerjainnya udah bisa secara khusyuk. Nah sekarang bagaimana dia mau khusyuk? Kalau dari kecil kita nggak ajarin, dari kecil dia nggak sholat, misalnya umur 20 baru sholat, ya boro-boro khusyuk, terpaksa dia paling kalau sholat kalau ada kita, kalau kita suruh baru, ya memang salah kita juga karena kita nggak biasain. Rasulullah tuh ngajar begitu. Ya. Tuh, kalau kita tahu bahwa memang sholat itu berat, ya kita dari awal udah gembleng, udah mendidiknya, ya. Supaya nanti setelah dewasa tidak terlalu berat. Ya kita juga merasakan betapa memang berat sholat itu. Sholat itu memang berat. Memang Allah udah bilang, kecuali orang yang udah khusyuk itu udah nikmat, udah lezat, dia jalan-jalan sama sholat, enakan sholat. Diajak makan sama anaknya kemana-mana, udah gua mau makan apa kemana-mana, gua mendingan di rumah, gua mau sholat. Gua takut sholat nggak berjamaah, di rumah nanti di masjid gua berjamaah, enak puas, nikmat. Diajak pergi kemana, puncak, kita nginep, gua puyeng bala gua jalanan, mabok dar sekali-kali Nah, jadi dia sholat itu udah nikmat, udah lezat, ya udah lezat. Dan pada akhirnya memang tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat kecuali ibadah. Itulah sebabnya, coba renungin, kenapa Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi tujuan Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk ibadah. Kenapa ibadah? Karena pada akhirnya kenikmatan yang paling nikmat itu dari semua kenikmatan adalah ibadah. Makanya kalau kita udah tua begini nih, udah di atas umur 50, kalau ibadah belum terasa nikmat, ya itu perlu kita kaji lagi, perlu kita koreksi lagi, perlu kita muhasabah lagi. Kenapa ini kok udah 50 subuh masih kesiangan, ya jamaah masih ketinggalan, sholat belum tepat waktu, masih
ada rasa paksaan, rasa beban. Ngapa ini? Nah, padahal seharusnya udah nikmat, udah lezat. Itu perlu, karena mungkin kita belum riado, ya, belum latihan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala itu nanti yang udah khusyuk itu udah nikmat ya. Ya, sholat udah bukan menjadi suatu kewajiban. Sholat udah menjadi suatu kebutuhan. Ya kalau belum sholat Johor nih masih di mana-mana. Atau di mobil ya. Udah ntar cari tuh, tinggal 15 menit tuh, cari masjid. Kita mampir. Tuh, ya, jadi udah merasa dia belum tenang kalau belum sholat itu. Ini pesan Rasulullah nih, sholat. Ya, jadi harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, terutama ya diri kita itu, ya, as-sholah. Ya, itu Rasulullah mengatakan 3 kali itu salasa, ya, 3 kali itu dari suara terdengar sampai enggak terdengar. As-sholah. Sampai cuman bibirnya yang bergerak. Dan ini harus kita praktekkan. Wa ma malakat aimanukum, ya. Wa ma malakat aimanukum. Ya. Dan jangan berbuat kasar kepada orang yang ada di rumah kita, ya, apakah itu pembantu kita, apakah itu anak dari saudara kita, apakah ponakan. Kalau ada di rumah kita yang bantuin kita itu, bama malakat aimanukum, jangan sakiti mereka, karena mereka sudah menyenangkan kita, karena mereka sudah membantu kita. Ya, begitu pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir, ya, sehingga pesan Rasulullah ini luar biasa, ya, luar biasa. Ya, dia tidak, ya, karena memang dia meninggal itu tidak meninggalkan harta, ya. Harta Khadijah yang kaya raya itu habis untuk perjuangan Rasulullah dalam menegakkan Islam di Mekah sampai Madinah. Habis hartanya, ya. Jadi beliau tidak kaya karena berdakwah, tapi justru harta beliau habis itu karena berdakwah. Dilanjutkan yang terakhir sekali, kata beliau, innakum akhadtumuhunna bi kalimatillah wastahlaltum furujahunna bi amanatillah. Itu pesan beliau yang terakhir tuh. Ya, ini dia ngasih tahu sama kita itu, ya, dalam rumah tangga itu, innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Wahai kaum lelaki, kamu mengambil wanita sebagai istrimu itu karena amanatku, amanat Allah. Tuh. Kata Rasulullah, innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Kita menjadikan istri kita itu karena melaksanakan amanat Allah. Apa amanat Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu amanat Allah tuh. Aku menjadikan manusia
di muka bumi ini adalah sebagai khalifah. Jadi betapa Allah memuliakan kita sebagai manusia, menjadikannya adalah sebagai khalifah. Khalifah kan pangkat tertinggi, yang mengatur dunia ini adalah manusia sebagai khalifah. Selama bumi ini ada, maka manusia harus tetap ada. Nah, kita sadar bahwa kita bakal meninggal dunia. Kita ini bakal nggak ada. Dunia masih ada. Lah siapa yang nerusin? Yang nerusin khalifah di bumi ini kalau kita nggak ada? Ya anak cucu kita. Maka nikah itu berpahala besar karena melaksanakan amanat Allah. Apa amanat Allahnya? Ya anak itu. Nanti kita, istri kita nggak ada, anak kita yang nerusin. Nanti anak kita pun demikian. Dia kan bakal nggak ada juga. Nah, dia berumah tangga lagi. Akhirnya dia punya anak lagi. Makanya Allah dan Rasulnya itu bangga dengan orang yang banyak punya anak, ya, karena melaksanakan amanat Allah itu, ya. Jadi kita nikah dengan istri kita itu karena melaksanakan amanat Allah. Itu harus ditanamkan dulu supaya pahalanya gede. Ngapa lu kawin? Gua demen sama dia. Demen baik. Ngapa lu kawin? Gua pengen punya anak. Kita kawin sama dia karena kita melaksanakan amanat Allah. Sehingga kata ahli sufi itu ngobrol aja sama bini itu ibadah, ngobrol. Senyum sama bini itu ibadah, senyum dong, apalagi lebih dari itu. Ngobrol sama bini ibadah. Makanya kalau bini udah rapi ngerjain apa, ngepel apa, nyuci, kita lagi asik nonton TV. Ya matiin TV, kita ngobrol sebentar. Saya lagi baca buku nih, persiapan buat malam nih, bini udah rapi nih. Ya saya tutup buku. Kita diam dulu, dia mau ngomong apa. Lah kalau kita baca buku baik, ntar malam lu makan tuh buku. Lah kan lu tidur sama buku tuh. Lah kan jadi repot kita. Lah puyeng kita. Jadi tinggalin tuh. Biarin kita ngobrol antaran. Walaupun akhirnya berantem juga emang akhirnya mah. Kan kita kalau ngobrol sama bini kan awalnya doang cakep. Terus kesonanya biasa, itu mulu diomongin. Gua udah puyeng. Biarin. Makanya ngomong kalau udah kesana itu kalau udah agak kasaran dikit udah stop. Setel TV. Yang begitu. Waduh mah ya kadang-kadang kan lagi bagaimana itu kadang-kadang muncul. Gedeg lah sama bini. Bini juga begitu. Kita lagi muncul, tahu gedegannya mah kita nggak sambung kan? Lo gedeg, ngapa lo gedeg bersama gua? Ini, ya wah benci banget sama lo. Dia juga sama, kita juga sama sama dia. Ya, ada wayanya. Wastahlaltum kata Rasulullah tuh, kan ada tuh. Ini Pak Aris kalau nggak tanya, ini pesan Rasulullah. Wastahlaltum furujahuna bikalimatillah. Bini kita menjadi halal bagi kita yang dulu kita lihat juga nggak boleh, ya. Sekarang menjadi halal bagi kita itu karena kalimat Allah. Apa kalimat Allahnya? Angkihu, nikah, nikah. Jadi begitu kita mengatakan saya terima nikah, tuh nikahnya. Fulan binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Halal semua. Nikah, kalimat Allah itu nikah. Makanya ada ulama yang keras itu kalimat Allah itu adalah Al-Quran. Dan Al-Quran itu bahasa Arab. Maka nikah nggak sah kalau tidak dengan bahasa Arab. Lah kalau nikah dengan bahasa Arab orang sekarang, ya bahasa kita aja susah banget ngajarin, berkali-kali diulang. Kalau suruh bilang qabiltu nikah wa jawaztu, ya
3 bulan belajarnya. Kata ulama akhirnya sepakat cukup dengan nikah. Jadi selain kata nikah gak boleh. Misalnya kita ngomong gini, saya terima kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kawinnya, tapi nikahnya nggak disebut, nggak sah. Tapi kalau nikah disebut kawinnya, nggak sah. Yang afdol dua-duanya, saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, baru itu. Makanya nanti kalau jadi apa namanya itu saksi, kita harus delengin, jangan sah. Bagaimana saksi sah? Apa tuh Jakarta sah baik. Kudu ngerti, kita dengerin dulu, nggak boleh putus. Jadi yang maksudnya cukup nggak boleh putus, maksudnya nyambung. Saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ya udah sah gitu. Maksudnya nyambung. Kalau pakai saya terima nikah dan kawinnya, lupa aja nyebut nama istrinya aja, kan putus tuh. Nah, itu enggak, harus nyambung. Tuh. Nyambung. Jadi Haji Iqbal pengen lagi. Anak dong, buat anak. Ya, mudah-mudahan pelajaran kita ada manfaatnya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallah. Udah saya belum ya? Bisa. Allahumma bihaqil Fatihah wa syuril Fatihah